kereta dari Jenewa tadi perjalanan kurang lebih 1,5 jam dengan tiket seharga 20 Swiss franc untuk satu arah, dan kalau bolak-balik 40 Swiss franc. Dan ini adalah stasiun atau Gare Annecy. Ya, ini nggak terlalu besar sih ya, cuma kita udah di tengah kota banget, dan kalau mau ke Lake itu tinggal jalan kaki aja. Sini ada convenience store juga, beberapa vending machine, juga ada toilet juga ada di sini. View depan dari Gare Annecy, NSCF ini company ini ya, transportasinya. Dan di sebelah sana juga ada stasiun bis yang mungkin terkoneksi ke kota lain. Dan ini adalah tampilan depan ketika kita menghadap ke arah depan dari stasiun kereta di Annecy. Dan juga ini di samping kita ada peta bis rute kota yang mungkin saat ini juga kita bisa akses lewat Google Maps ya, untuk tahu dan update dari rute ini. Ini adalah taman depan Gare, cukup unik ya. Dan sedikit lagi jalan ada monumennya berbentuk patung ini. Hal yang unik seperti apa ya, mainan anak-anak gitu. Mungkin ya tempat bermain anak juga. Dan tidak jauh dari Gare banyak pusat pertokoan seperti ini, dan ada tempat perbelanjaan seperti pasar gini. Ça c'est euro. 239 109 euro. Regardez à l'intérieur. Ouvrez-le. Panjangnya. Voyez, regardez. Ils sont bien. Ils sont bien. Et vous avez une petite pochette là aussi. Ya bagus katanya. Là, ordinateur. Tas laptop. Comme ça. Iya. Ordi. Ordinator. Ya. Oui. Sud de la France. Oui. Ini Jakarta is good, eh? You speak Malay? Yeah. Ni hao. sayurnya fresh banget ya. Kejunya Keju sama ada warna-warni begitu. Tambah tua tambah enak. tambah enak, tambah mahal. Masih muda-muda buahnya. Nah, itu apa ngantri itu yang di roti itu jangan-jangan bisa kenal. Enak kali, enak terus murah biasa kalau ngantri gini, enak murah. Iya. Ini area gorengan ya. Dan ini hitungannya udah termasuk kawasan kota tuanya, banyak bangunan-bangunan lama gitu. Spot yang sering diambil buat orang ambil foto ya. Dan ada bangunan ini, ada sungainya juga di
belakang kita juga ada view yang cukup menarik buat spot berfoto. Apalagi ya, ini ada bangunan gereja di belakang ini. Ya, ini bangunan tua semua sih. Yes. Dan seperti kota tua di Eropa pada umumnya, titik tengahnya itu biasanya ada tempat ibadah atau gereja. Dan seperti yang kita dengar sekarang, ini ada 2 gereja. Ini kita bisa dengar ada bunyi lonceng di jam ini, jam 10.20 di hari Minggu. Dan kita lihat ya dari bentuk bangunan, tembok-temboknya masih khas tembok Eropa Prancis dengan warnanya, jendelanya juga. Di bawahnya sudah banyak difungsikan sebagai toko ya, terutama toko souvenir dan lain-lain. Ada kafe juga. Kerajinan tas seperti ini juga cukup banyak di sini. Yang cukup khas yang tadi ya, pisau ya. Produksi pisau dari Annecy. Dan ini menuju ke arah jalan raya untuk menuju ke danau. Spot yang bagus ya buat foto di sini nih, di atas jembatan ini. Danaunya nggak sebesar danau di Swiss ya, tapi ya tipikalnya cukup bersih dan khas. Ya, menyusuri danau ini untuk menuju ke arah saya menyusuri sungai ini untuk ke arah lake, merupakan spot yang cukup diminati. Ini kita di sini lihat banyak orang dan sebelah kiri saya juga ada taman, kita bisa duduk di situ. Dan sampai di sini juga ada kapal dan pelabuhan ya di sini ya. Kapal yang cukup besar, tampak di sebelah sana kapal cukup besar. Tapi saya yakin ini nggak terlalu jauh kapal-kapal ini, hanya menyusuri danau ini aja. Mungkin di arah sana ada kota lain yang bisa dijangkau oleh kapal-kapal ini. Terlihat dari kapal ini banyak bangku-bangku gitu ya, dan seperti memang untuk kapal komersil penumpang ya. Tapi di sini tidak terdapat informasi apapun terkait penjualan tiket atau apapun ya. Hanya pintunya saja, mungkin dari tempat lain penjualan tiketnya. Di depan kita pemandangan yang cukup indah ya, danau, dan dengan di belakang terdapat bukit yang ya cukup tinggi lah di sini, seperti gunung ya. Di arah ini kita berada di sebuah taman juga. Di sana kita melihat banyak ya perahu kecil atau baik perahu motor atau perahu kayak, dan beberapa penanda sebatas ya, terutama ini terkait titik aman ya mungkin ya. Ini untuk 1 jam 18 euro untuk kapal seperti ini, dan 30 menit untuk kapal yang kecil ya dengan harga 14 euro. Ini rutenya juga terlihat di sini, memutar ya, memutar area danau ini. Dan area danau ini tidak terlalu besar, jadi ujung dan ujung lainnya itu terlihat ya, bentuk ujung dari sisi-sisi danau ini masih dapat terlihat dan kita dari salah satu sudut ya, berada di kota Annecy, dan pandangan depan mata kita bisa melihat sudut lainnya, dan ada pemukiman juga di sana. Dan di sini ada yang mungkin disewakan ya. Kita lihat di situ ada pengumumannya.
Nah, di sini untuk kapal 1 sampai 3 orang untuk durasi 16 menit. Untuk durasi 30 menit, 45 dan 1 jam. Ada masing ada harganya ya. Berikut juga rutenya ya. Oke, dan ada larangan merokok dan membawa minuman beralkohol. Dilarang untuk dinaikin ke kapal ini ya. Cukup baik sih, demi keselamatan tentunya. Tiap slot sepertinya punya tarif dan kapal yang terbeda-beda ya. Seperti spot yang ada di depan mata saya juga ini berbeda tarif ya. Seperti yang tadi saya jelaskan sebelumnya. Ini kan bentuk kapalnya seperti ini, sedikit lebih besar. Dan ya memang dia hanya menyediakan 2 macam kapal aja. Yang 30 menit nih kapal kecil ini ya, mungkin radiusnya nggak sampai ujung ke ujung atau gimana. Ini 30 menit cuma 14 euro aja per orang ya. Dan ini ada titik spot atau titik foto. Kita lihat di depan mata kita seperti pulau kecil ya, tengah-tengah danau. Di tempat ini pula ada monumen berupa patung ya. Di belakangnya taman, jadi bisa buat duduk-duduk. Spot yang cukup ikonik, orang banyak berfoto di sini. Dengan kita lihat view-nya, bagus juga ya deh. Ke sini. Dan di sini pula ada sama ya kayak tadi, ada penyewaan perahu-perahu gitu ya. Cukup unik taman ini dengan warna danau yang berwarna hijau. Bangunan tua nih, kayak kantor-kantor zaman dulu juga. Lampunya guys, lampu zaman dulu banget ini, khas. Ini kita mau kembali ke Gar. Oke, udah nonton video ini, sampai jumpa di video berikutnya. Ciao.